pola-pola hereditas dan lain sebagainya. Jadi sebelum itu kita belajar dulu mengenai materi genetika ya. Di dalam bab ini kita akan belajar mengenai ada kromosom, gen, dan RNA ya. Jadi kromosom itu apa, gen apa, DNA apa, dan kaitannya masing-masing itu seperti apa. Kemudian kita juga akan belajar mengenai proses sintesis protein ya. Bahannya ada DNA sama RNA. Kemudian prosesnya itu ada 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu kromosom, gen, dan RNA. Apa sih hubungannya mereka ini bertiga? Kaitan antara mereka bertiga ini apa? Yang pertama kita lihat ya, sel, masih ingat ya kelas 11 bahwa di dalam sel ada yang namanya inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus itu ada kromosom-kromosom ya. Nah, kromosom ini terdiri dari gulungan atau pilihan benang-benang kromatin yang ternyata kalau kita lihat, kita teliti satu persatu, pilihan ini berasal dari benang-benang DNA yang menggulung ya, membentuk coils ini gulungan, membentuk gulungan antara DNA dengan protein histons. Jadi butir-butir ini adalah butir protein histon yang menggulung bersama dengan untayan DNA gitu ya. Jadi kaitannya adalah DNA itu adalah untayan ganda. Untayan ganda jadi ada 2 untai yang kemudian berikatan, makanya disebut untayan ganda atau double helix ya. Ikatan ganda polinukleotida ya. Jadi ada banyak nukleotida. Nanti kita akan belajar nukleotida itu apa. Kemudian antara untai DNA dengan protein histon itu saling bergulung. Ya, DNA adalah untayan ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Ya, benang-benang kromatin ini nanti akan memadat dan menebal membentuk yang namanya kromosom. Kemudian gen adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Jadi nanti misalkan DNA-nya dari sini sampai sini, nah itu adalah satu gen. Yuk biar lebih enak kita lihat. Nah, kromosom nih. Kalau kromosom itu bagian-bagiannya, yang pertama ini dari sini sampai sini, itu adalah lengannya ya, lengan kromosom. Jadi nanti ada yang punya 1 lengan, ada yang punya 2 lengan, tergantung apanya, tergantung letak ininya nih. Ya, namanya apa ini? Sentromer. Ya. Kemudian ukuran kromosom adalah 12 sampai 50 mikron atau mikrometer, berarti 12 sampai 50 kali 10 pangkat minus 6 meter ya. Itu panjangnya. Kemudian lebarnya adalah 0,2 sampai 20 mikrometer. 0,2 sampai 20 kali 10 pangkat minus 6 meter. Oke, itu strukturnya ya. Berdasarkan fungsinya, kromosom kita bagi menjadi autosom dan gonosom. Bedanya kalau autosom itu membawa ciri-ciri atau sifat-sifat sel tubuh. Kalau gonosom itu membawa ciri atau jenis kelamin. Jadi kalau gonosom hanya ada 2 macam, yaitu X dan Y. Kalau X bergabung dengan X jadinya jenis kelamin wanita. Kalau X bergabung dengan Y jadi jenis kelamin laki-laki ya. Setiap sel memiliki autosom dan gonosom. Autosomnya 44, gonosomnya 2. Itu kalau sel tubuh. Tapi kalau sel kelamin autosomnya 22, gonosomnya 1. Nanti kita bahas mengenai jumlahnya ya. Kemudian berdasarkan bentuknya atau berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4, yaitu telosentrik yang A nih ya. Perhatikan yang A nih. Yang A itu telosentrik, kenapa? Karena si sentromernya ada di ujung sini ya. Sentromer ada di ujung sehingga dia hanya punya 1 lengan. Kemudian yang B yang ini akrosentrik. Jadi sentromernya hampir di ujung sehingga si lengannya ada 2, tapi lengan yang satunya lagi ini kecil sekali ya, sekitar 1/4 atau 1/5 dari lengan yang satunya. Kemudian yang C, kita lihat yang C adalah submetasentrik. Submetasentrik itu di mana lengan yang satunya sekitar setengah dari panjang lengan yang satunya lagi. Sampai kemudian yang D itu adalah metasentrik. Si ininya siapa namanya nih, sentromernya ada di tengah-tengah persis sehingga 2 lengannya sama panjang. Itu macam-macam kromosom berdasarkan bentuk. Nah, sekarang kita lihat kromosom jumlahnya ada berapa. Nah, ini adalah gambar pemetaan kromosom kita ya. Kromosom kita itu ada 23 pasang. Dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai pasangan kromosom nomor 23 itu adalah kromosom
kelamin. Kalau laki-laki kromosom kelaminnya X dan Y, kalau pada wanita kromosom nomor 23-nya atau kromosom seksnya itu adalah X dan X. Perbedaannya ya, perbedaan antara wanita sama pria. Jadi ada 22 pasang yang disebut dengan tadi apa namanya? Autosom, ya. Autosom ada 22 pasang, gonosomnya 1 pasang. Nah, ini dia nih. 22 pasang autosom sama cewek sama cowok, autosomnya 22 pasangnya ke semuanya itu sama yang autosom. Tapi yang berbeda hanya kelaminnya saja, kromosom kelamin atau gonosomnya kalau pria XY, kalau perempuan XX gitu ya. Nah, kemudian jumlah kromosom di sel somatis atau sel tubuh, kromosom kita ada 46 buah. 46 buah itu atau 23 pasang. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini ya. Ada 23 pasang, setiap nomor itu sepasang gitu ya. Biasanya dituliskan 44A, A itu autosom, plus XX kalau perempuan atau XY kalau laki-laki. Atau bisa juga ditulis 22AA, 22 pasang autosom, plus XX kalau perempuan atau XY kalau laki-laki. Kemudian, kalau di sel gamet itu cuma 2 ya, cuma sperma sama ovum aja. Cuma 2 doang, sperma kalau enggak ovum saja. Hanya punya 23 buah. Oke, jadi berarti di sel tubuh jumlah kromosom kita ada 46 buah atau 23 pasang, biasa disebut dengan 2N atau diploid. Sementara di sel gamet atau sel kelamin jumlah kromosom kita hanya 23 buah, biasa disebut dengan haploid atau N. Ya, itu beda jumlahnya. Sekarang kita masuk ke gen dan DNA ya. Kalau kalian sering dengar apa itu gen? Gen itu adalah gabungan dari beberapa atau biasanya puluhan sampai ratusan DNA. Ya, basa nukleotida DNA bergabung membentuk satu sifat atau satu gen. Kemudian kromosom itu biasanya kan dia sepasang ya, seperti yang tadi kita lihat di sini kan. Setiap kromosom itu selalu berpasang-pasangan di sel tubuh. Nah, jadi biasanya gen itu berpasangan kayak gini nih, berpasangan dengan kromosom homolognya. Ada yang A besar A kecil, ya ini kan A besar A kecil nih. Kalau A besar A kecil itu berarti dia alelnya heterozigot. Tapi kalau A besar atau A kecil berarti namanya alel homozigot. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini gambar kromosom sebelum membelah nih. Kalau lagi mau pembelahan sel, nanti bab selanjutnya kan kita akan belajar pembelahan sel ya. Saat mau membelah, biasanya kromosom itu akan menggandakan kromatidnya. Nah, jadi kromatidnya mengganda seperti ini kalau lagi menuju proses pembelahan. Nah, ini berarti gambarnya kromosomnya lagi nggak membelah ya. Nah, itu tadi ya, jadi kaitannya antara DNA sama gen. DNA yang berbaris puluhan sampai ratusan itu akan membentuk satu sifat atau satu gen. Kemudian gen yang berpasangan disebut dengan alel ya. Jadi alel adalah pasangan gen. Kalau gen sendiri, kalau alel berdua ya, pasangan gen. Selanjutnya kita akan lihat struktur dari DNA. Nah, DNA ini mungkin kalian udah sering lihat nih di animasi atau di film-film kayak Spider-Man yang ngomong-ngomong tentang DNA itu biasanya suka menampilkan gambar ini. Ini ya, gambar ini nih. Ini adalah gambar DNA. DNA itu adalah 2 untai polinukleotida yang berpasangan, berikatan lalu berpilit. Ya, jadi nanti ini ada untai pertama, nih yang ini nih. Kemudian ini untai yang kedua, untai 1 dan untai yang kedua ini akan saling berikatan, kemudian mereka berpilit. Nah, rantai DNA biasa juga disebut dengan rantai polinukleotida. Poli banyak, nukleotida ya nukleotida. Setiap satu nukleotida harus terdiri dari ini. Nah, ini yang kakak tandai, ini namanya satu nukleotida. Ada satu P, fosfat ya, yang bulat hijau ini fosfat. Kemudian yang segi 5 warna biru ini adalah gula deoksiribosa. Ya, DNA kan deoksiribosa nucleic acid. Jadi deoksiribosanya itu nama gulanya. Gula pentosa atau gula segi 5. Kemudian yang di ujung ini yang beda-beda. Ya, ini semuanya beda-beda, ini basa-basanya ini namanya adalah basa nitrogen. Nah, setiap makhluk hidup memiliki keistimewaan sifat itu karena susunan basa nitrogennya ini. Sebetulnya basa nitrogen cuma ada 4 macam. Yang pertama adenin, lalu guanin, lalu timin, lalu sitosin. Cuma 4. A, G, T, S, A, G, T, S itu aja berulang-ulang. Tetapi karena kita punya banyak, miliaran sampai triliunan, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang susunannya sama persis. Ya, yang membedakan makhluk satu dengan makhluk lainnya itu adalah susunan basa nitrogennya. Ya, walaupun hanya 4 tapi kombinasinya pasti beda. Nah, setiap satu nukleotida harus ada fosfat, gula pentosa dan basa nitrogen. Kemudian ini
setiap satu nukleotida akan berpasangan dengan nukleotida di seberangnya nih kakak tandain ya. Jadi ini nukleotida fosfat gula basa berhubungan lagi atau berpasangan dengan fosfat gula dan basa yang ada di seberangnya. Yang berikatan nanti di sini ada ikatan antara basa-basa nitrogen, ikatannya pakai ikatan hidrogen ya, ini nih. Nah, ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan menggunakan hidrogen. Nah, terus kemudian ikatannya sudah jelas. Pasangannya itu pasti A dengan T, T dengan A, C itu citosin ya. Kalau di Indonesia kan jadi sitosin. S dengan G, G dengan S. Selalu begitu, pasti. Kalau A pasti T, T pasti pasangannya A dan seterusnya. Antara A dengan T, ikatan hidrogennya rangkap 2. Antara G dengan C, ikatan hidrogen rangkap 3. Ya, kelihatan di gambar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi berarti ini udah pasti nih, kalian harus hafal bahwa A dengan T berpasangan dan A dan T itu pasangannya hidrogen, ikatannya hidrogen rangkap 2, sementara G dan C atau S ya, itu ikatannya selalu rangkap 3. Gitu ya. Nah, karena DNA tersusun atas nukleotida yang berbaris, maka biasa disebut dengan rantai polinukleotida ya. Kemudian ini juga kalian harus ingat apa saja yang termasuk dalam bahasa purin, apa saja yang termasuk dalam bahasa pirimidin. Oke ya, kita lanjut. Kita sekarang masuk ke sintesis protein. Sintesis protein itu membutuhkan bahannya DNA dan RNA. Nah, pertama kalian harus tahu dulu bedanya. Apa sih bedanya antara DNA dengan RNA? Nih kita lihat ya. Sebelum masuk ke tabel, kita lihat dulu gambar nih. Kalau RNA itu untainya cuma satu, ya, untai tunggal atau single strand. Kalau DNA untainya ganda, kemudian berpilin sehingga disebut double helix. Kemudian ini yang kotaknya lebih besar sendiri ini ya. Jadi bedanya lagi, kalau RNA itu nggak ada timin, yang ada adalah U atau urasil. Yuk kita lihat letaknya dulu perbedaan DNA dan RNA. Kalau DNA letaknya di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Jadi mitokondria dan kloroplas adalah dua organel yang memiliki DNA-nya sendiri. Selain di DNA, selain di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, DNA tidak ada lagi ya di mana-mana ya. Tapi beda dengan RNA. Kalau RNA selain nukleus, mitokondria, dan kloroplas, ternyata RNA juga ada di sitoplasma dan di ribosom. Kenapa? Karena nanti sintesis protein terjadinya di sitoplasma juga. Dibentuknya di nukleus, kemudian nanti si RNA akan keluar menuju sitoplasma, kemudian akan ditranslate atau ditranslasi oleh ribosom. Kemudian strukturnya. Kalau DNA seperti yang tadi udah sering kakak ulang-ulang, rantainya adalah untai ganda. Terus dia rantainya panjang ya, rantainya panjang kalau DNA. Kalau RNA rantainya pendek, untainya tunggal. Kenapa RNA rantainya pendek? Karena RNA ini nanti akan dibentuk dalam bentuk fragmen-fragmen aja, potongan-potongan fragmen kecil yang dibentuk dengan menjiplak DNA. Ya, nanti kita lihat setelah ini. Kemudian kalau DNA gulanya sesuai namanya ya, DNA, deoksiribosa nucleic acid, asam nukleat deoksiribosa. Gulanya adalah deoksiribosa. Kalau RNA, ribosa nucleic acid, asam nukleat ribosa. Jadi gulanya gula ribosa ya. Basa nitrogen. Kalau DNA basa nitrogennya AGTS, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kalau RNA AGUS, Agus, adenin, guanin, urasil, dan sitosin ya. Ini yang berbeda ya antara RNA sama DNA. Kemudian kalau DNA kadarnya tetap. Kenapa tetap? Karena itu membawa sifat ya. Sejak kita lahir sampai gede, sifat kita dibawa oleh DNA yang kemudian akan menyusun gen-gen kita. Jadi nggak akan berubah kadarnya segitu-gitu aja, tidak akan berubah-ubah. Sementara kalau RNA kadarnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sintesis protein. Karena RNA adalah pelaku atau pelaksana sintesis protein ya. Fungsinya kalau DNA membawa materi genetika dan juga dia sebagai jiplakan, maka dia juga mengatur proses sintesis protein. Kalau RNA hanya melaksanakan sintesis protein saja. Itu bedanya ya. Nah, sekarang kita lihat yuk proses sintesis protein. Sintesis protein terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Tahap yang pertama yaitu transkripsi terjadi di dalam nukleus. Kenapa terjadi di nukleus? Karena membutuhkan DNA sebagai jiplakan. Hasilnya, dari namanya kan transkrip. Transkrip itu kan berarti cetakan ya. Jadi transkrip itu adalah proses mencetak, membentuk rantai messenger RNA ya, mRNA. RNA-D itu bahasa Indonesianya RNA duta. Messenger duta ya. Kemudian dia membawa apa? Messenger itu kan pembawa. Duta itu kan pembawa ya. Dia membawa apa sih?
Si mRNA atau RNA-D itu membawa kode-kode yang namanya kodon. Kodon ini nanti yang akan diterjemahkan menjadi asam amino ya. Nah, kodon ini dibuat dengan menjiplak rantai DNA sense. DNA sense disebut juga dengan rantai kodogen. Gambarnya seperti ini. Ini kan yang biru muda dan biru tua ini adalah si double helix DNA. Nanti double helix DNA-nya ini akan dibuka, ikatan hidrogennya dibuka oleh enzim namanya enzim helikase. Nah, kalau udah kebuka, masuklah ada yang namanya template dan enzim RNA polimerase, sehingga nanti terbentuklah nih yang kuning ini nih. Si kuning ini adalah rantai mRNA yang dibentuk dengan menjiplak basa-basa di DNA sense. Nanti setelah ini kita lihat videonya supaya lebih jelas ya. Akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap translasi yang terjadi di sitoplasma. Jadi kan tadi si mRNA-nya dibentuk di dalam inti sel, di nukleus. Setelah selesai nih, si kuning ini, kita lihat ya, si kuning inilah si mRNA-nya. Si mRNA atau RNA-D inilah yang akan keluar menuju sitoplasma. Dia keluar lewat membran inti menuju sitoplasma untuk melaksanakan proses translasi. Translasi dari kata translate berarti menerjemahkan kodon-kodon. Kodon itu adalah triple basa. Ya, basa-basa nitrogen 33 itu namanya satu kodon. Satu kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino oleh siapa? Oleh ribosom. Jadi gambar ini nih, gambar yang ini nih. Ini yang merah ini, rantai merah ini ceritanya adalah mRNA-nya. Nanti akan disamperin sama ribosom. Ribosom yang di bawah ini subunit kecil, yang ini subunit besar. Proses translasi akan dimulai kalau ribosom bertemu sama start codon. Ya, start codon itu adalah AUG, sudah pasti. Ya, jadi kodon istimewa itu ada 4. Start codon adalah AUG. Ribosom baru akan memulai translasi setelah ribosom bertemu dengan AUG, si start codon. Baru nanti ribosomnya datang yang subunit besar, terus langsung si mRNA-nya diapit oleh ribosom yang 2 tadi. Terus ribosomnya jalan, di-scan satu persatu kodon-kodonnya, terus nanti dipanggil.